Nah, baik sobat mancing, di dalam box ini yang ada adalah ini semua. Yang pertama kita cek, ini adalah unitnya ya, atau alatnya sendiri. Dan kita bisa melihat di sini ada tombol ya di sini, tombol back dan lain sebagainya. Nanti kita akan coba. Nah, kemudian di belakang itu ada colokan. Di sini untuk power, di sini untuk transducernya. Oke, ya. Jadi sederhana seperti ini. Ini ada tulisan Garminnya. Nah, kemudian yang berikutnya yang terpenting adalah bagian ini. Ini yang disebut dengan transducer. Jadi ini kita taruh di bawah perahu atau di bawah kapal, kemudian dihubungkan langsung ke unitnya atau di Garminnya. Nah, di sini kita bisa lihat ya, ini yang nanti kita colokkan. Oke, ini transducernya. Dan kemudian yang berikutnya ini adalah bracket ya, alat bantu untuk kita pasang nanti di perahu ya, seperti ini. Kemudian ini juga ada standnya yang kita pasang nanti untuk Garminnya. Kemudian ini juga ada di bagian belakang untuk Garminnya. Dan ini adalah kabel power. Jadi powernya atau untuk menghidupkan kita perlu aki seperti ini, aki motor 12 volt ya, untuk bisa menghidupkan daripada Garminnya ini. Jadi untuk nanti pemasangan transducer dan lain sebagainya kita fokuskan nanti pada saat kita gunakan memancing ya. Jadi hari ini atau di video kali ini saya akan fokus untuk setting daripada Garmin ini agar bisa hidup, dan settingan untuk fish finder dan juga untuk GPS-nya. Oke, kita langsung saja. Nah, yang pertama agar ini gampang kita coba, ini kita pasang saja bagian ininya, standnya. Jadi bagian standnya kita tinggal pasang seperti ini. Oke ya, di bawah kita masukkan seperti ini. Lalu kita tekan. Nah, sudah cukup. Begini saja. Kemudian bagian ini masuk ya. Nah, ini agak sedikit dipaksa. Oke, jadi seperti ini. Oke. Ya mungkin saya buka aja ininya biar lebih mudah untuk saya review. Nah, kemudian yang berikutnya kita akan coba untuk menghidupkan ya. Ini adalah kabel power. Oke, ini powernya. Jadi di sini sudah ada tanda putih ini, artinya ada pada ini, ada soketnya, ada coakan kayak gini. Tinggal kita masukkan. Ya, seperti ini ya. Oke. Kemudian ini tidak akan bisa hidup tanpa kita menghubungkan transducernya. Atau kalau kita bisa hidupkan tidak akan mau ya, ataupun harus kita pasang transducernya. Kita akan coba. Oke, tanpa transducer ya, kita coba dulu. Powernya kita colokin di ini adalah plus, hanya sekedar saja dulu. Kemudian ini min yang hitam. Jadi yang dipasang adalah kabel merah dan juga kabel hitam ya. Hitamnya di minus. Oke, seperti ini saja. Nah, baru kita akan coba untuk hidupkan. Nah, ini dia tampilannya. Nah, kalau kita klik seperti ini langsung ya, bagian ini. Nah, dia akan mengatakan bahwa matikan dulu power, kemudian kita harus pasang transducernya. Jadi nggak bisa, kita harus pasang transducernya sobat mancing. Kita off kan dulu.
jadi memang wajib ya untuk memasang transducer. Nah, ini juga sama. Di sini ada coakannya, soketnya. Nah, biar sampai berbunyi seperti itu. Lalu kita akan hidupkan. Nah, oke. Kalau sudah seperti ini, ketika kita klik, itu akan otomatis terlihat seperti ini. Oke ya. Nah, kemudian kita akan lihat menu-menunya di sini ya, dan kita menggunakan tombol ini untuk menu ya, tradisional, flasher, split, frekuensi, quick draw map, map tradisional, dan lain sebagainya. Nah, saya di sini akan fokus kepada bagian yang akan sering saya gunakan, yaitu bagian tradisional dan juga bagian map tradisional. Jadi kita setting dulu, sahabat mancing ya. Bagian setting kita akan cek. Di sini ada sistem. Yap. Ini alarm. Beeper only, auto power off. Jadi kita terus on-kan saja. Kemudian bahasa, ini tidak ada bahasa Indonesia ya. Oke, jadi kita gunakan bahasa Inggris saja. Oke, seperti ini. Nah, kemudian kita fokus pada ini, sahabat mancing ya. Karena ini yang sangat penting. Jadi saya tidak akan bahas ini terlalu panjang nanti. Bahas bagian tradisional ini. Nah, ini adalah ya, pendeteksi seberapa meter dan sampai di kedalaman. Kita akan setting bagian ini. Yang paling penting adalah kita masuk ke sini. Ini bagian menu. Ya, kemudian di sini ada ring. Oke ya, di sini ring kita klik, coba di sini dilihat ada 13/14 segala macam. Kita setting auto saja. Oke. Itu ada ikan pendeteksi panas. Oke, kemudian di sini ada gain. Di sini kita gain auto saja agar lebih mudah. Nah, kemudian di sini ada frekuensi. Kalau frekuensi bawaan itu biasanya dia di 200 kHz ya. Jadi kita akan mencoba untuk menggunakan atau biasa menggunakan 77 kHz. Oke. Seperti ini. Nah, kemudian zoom. Di sini zoom kita gunakan auto. Oke ya, seperti ini. Nah, ini sudah saya pasang ya sebenarnya ya. Mungkin dia mendeteksi panas, semut atau lain-lain. Kita nggak tahu. Nanti kita akan coba di ini, di laut yang pastinya. Nah, kemudian berikutnya kita akan lihat sonar setup. Ini penting. Sonar setup itu bagian scroll speednya pakai ultra. Deep line kita show ya. Deep line artinya deep line itu nanti ada batasan. Nah, kemudian ada juga scroll speed, kita kasih ultra. Oke. Kemudian appearance kita kasih di sini blue ya, warnanya biru agar lebih mudah. Kemudian edge kita kosongkan. Nah, ini yang penting, fish symbol kita kasih on ya, jangan off. Kalau off nanti nggak terlihat ikannya. Kita mungkin untuk yang seperti saya, mungkin yang baru menggunakan seperti ini ya, biar terlihat lah seneng ada ikan seperti itu ketika mendeteksi panas. Nah, di sini ada ikan bertuliskan kecil dan 21. Kita gunakan yang ini saja, lebih sensitif ya. Ini tergantung pada sensitivitas. Nah, kalau yang ini 21 berarti kan yang lebih besar. Yap, saya pakai yang ini saja biar lebih sensitif. Dan kemudian kita akan cek bagian setting agar berbunyi bip ya ketika ada ikan.
kita cek di menu nanti di setting ya. Kan kadang-kadang ketika ada iklan itu tidak berbunyi kalau awalnya kita nggak setting. Jadi di setting alarm, kemudian masuk ke sonar, lalu ke di sini deep water. Ini bisa di on kan, tapi saya jarang gunakan. Yang penting adalah ini bagian fish itu kita on kan ya. Jadi ketika ada ikan kecil pun ini akan berbunyi. Ya, kalau kita off kan gini, jadi alarmnya nggak bakal bunyi titit-titit ya. Baik sobat mancing, itu saja untuk reviewnya. Jadi yang pertama saya review itu adalah bagian ini, bagian tradisional saja. Nanti kalau bagian-bagian yang lain mungkin ada di video saya yang berikutnya sobat mancing, atau kita bisa langsung nanti praktek saat kita memancing. Oke, sekarang kita masuk di fiturnya kawan. Kita akan fokus ke bagaimana sih caranya memaksimalkan fish finder supaya kita tidak merasa rugi. Oke cuy, sekarang kita langsung masuk ke tradisional. Ini tidak bisa digunakan karena kita belum mencolok transducernya, makanya kita gunakan fitur simulator saja supaya teman-teman semua mengerti. Oke, saya sering menggunakan tradisional pada saat saya menggunakan fish finder kawan. Dari yang kemarin saya sudah menjelaskan bahwa cara membaca fish finder itu untuk di bagian sini itu adalah kedalaman, sedangkan di bawahnya itu adalah suhu air, di bawahnya lagi itu adalah kecepatan kapal atau perahu kita, dan yang paling bawah itu adalah daya yang masuk di dalam fish finder itu. Yang sekarang ada itu adalah 11,6 volt. Bagusnya sih sebenarnya 12, tapi kalau misalkan udah kayak gini mending baterai ataupun akinya kita cas ulang cuy. Sekarang kita masuk di tampilannya. Untuk tampilannya sendiri membedakan mana ikan dan mana sampah dan bukan, itu adalah dengan melihat bentuk dari tangkapan dari sonarnya sendiri. Kalau misalkan kita lihat di sini, ini kita bisa pause. Biasanya yang kecil-kecil seperti ini itu ikan kawan. Nah, model-model seperti ini yang bentuknya itu agak melengkung begini, dia membentuk setengah lingkaran dengan warna di ujungnya itu biasanya berwarna hijau dan di tengahnya itu berwarna merah. Nah, sebab sonar membacanya seperti itu. Untuk satu hal yang penting lagi adalah kita juga harus melihat suhu air, karena suhu air itu sangat berpengaruh dengan aktivitas ikan. Walaupun ikannya di bawah banyak, tapi kalau misalkan suhunya kurang cocok untuk mancing, kita nggak bakalan dapat sambaran kawan. Contohnya seperti ini. Ini adalah pembacaan, ini merupakan pembacaan ikan yang sudah bisa dipastikan bahwa ini adalah ikan kawan, karena modelnya yang seperti ini yang saya maksud. Kalau ada lengkungan seperti ini biasanya ini adalah ikan. Sedangkan kalau ada sesuatu yang lebih besar lagi, bisa saja itu adalah karang seperti ini. Nah, ini bisa saja karang ataupun hewan-hewan atau tumbuhan yang ada di dasar laut kawan. Dan saran saya untuk teman-teman semua yang menggunakan fish finder, carilah lokasi-lokasi yang ada karangnya, karena di situ banyak habitat-habitat ikan. Seperti ini. Nah, kalau misalkan kita lihat ada model seperti ini, biasanya itu kalau bukan sampah, dia adalah gerombolan ikan-ikan kecil. Ini kita tidak bisa menentukan bahwa ini apakah ikan atau bukan. Tapi kalau misalkan modelnya seperti ini, bisa saja ini merupakan benda, entah itu sampah ataupun sesuatu yang lain, dan bisa saja itu adalah gerombolan ikan-ikan kecil yang banyak pastinya. Oke, sekarang kita menuju ke sini. Untuk frekuensi, karena kita menggunakan auto,
Untuk frekuensinya sendiri tergantung dari transducer sama spesifikasinya. Kalau untuk spesifikasinya Fishfinder ini, dia bisa menggunakan chirp. Chirp itu maksudnya hampir setiap saat dia memancarkan gelombang dan menerimanya kembali. Jadi data yang kita terima itu hampir bisa dipastikan itu cepat dan akurat. Itu perbedaan chirp dengan yang lainnya. Chirp 77 kHz biasanya saya gunakan ketika kayak saya sudah stay di satu tempat. Sedangkan kalau misalkan saya menggunakan 200, saya gunakan ketika saya ingin melihat kontur yang lebih luas di area saya, seperti itu. Terus seperti ini lagi, gain, seperti yang sudah saya jelaskan. Gain itu adalah bagaimana cara kita menentukan tampilan yang ada di Fishfinder. Apakah kita ingin menampilkan tampilan yang begitu jernih, kalau misalkan kita tidak ingin terganggu dengan banyaknya noise. Soalnya kalau kita jadikan 100%, ada banyak sekali gambar yang kita terima. Bahkan bukan ikan pun itu kadang bisa masuk sampah-sampah kecil, ikan-ikan kecil, dia bakal terdeteksi. Jadi gain fungsinya adalah kita ingin melihat layar yang lebih jernih dan memfilter mana ikan yang ingin kita masukkan ke dalam tampilan tersebut. Jadi kalau misalkan kita buat dia tampilannya menjadi 43%, bisa saja ikan yang bakal terbaca atau terlihat adalah ikan-ikan yang memang ukurannya besar. Kalau misalkan kita jadikan 100%, bahkan ikan yang kecil sekalipun itu bakalan terbaca di dalam sonarnya sendiri, kawan. Nah, ada baiknya kalau misalkan teman-teman semua belum paham, mending kita jadikan auto saja. Oke, sekarang apalagi? Kalau untuk bagian sini, ini tergantung teman-teman semua. Color scheme itu adalah warna yang kalian gunakan apa, V-symbol adalah simbol yang ingin kalian gunakan. Kalau misalkan kalian menggunakan simbol ini, kalian bisa melihat tampilan ikan dan juga ukuran. Nah, kalau misalkan kalian pilih yang ini, mungkin yang tampil adalah ikannya saja. Nah, tapi kalau misalkan kalian pilih yang di atas, akan tampil bentuk di belakangnya dan juga tampilan ikannya. Sedangkan yang di atas sini hampir sama dengan sini, bentuk yang di belakang dan juga ikannya saja, tapi nggak ada ukurannya, cuy. Untuk saat ini saya lebih sering menggunakan mode off, sehingga saya bisa mengetahui secara detail apakah itu benar-benar ikan atau bukan. Karena kadang Fishfinder sendiri ini membaca sampah itu bisa saja menjadi ikan sesuai dengan kondisi dan situasi. Oke, cuy. Untuk split frekuensi sendiri biasanya kita gunakan ketika kita ingin melihat kontur dan juga keadaan di dasar laut. Kalau misalkan kita bagi, di sini ada 77 kHz, di sini ada 200 kHz, kita bisa melihat tampilan yang begitu lebar dan juga begitu kecil untuk pancaran sonarnya sendiri, kawan. Nah, ini gunanya. Tapi idealnya kebanyakan orang menggunakan ini map dan juga tampilan tradisional, karena dia bisa menentukan lokasi dia di mana. Karena ini sudah mendukung GPS, kita juga bisa menentukan lokasi kita di mana dan arah dan tujuan. Juga kita bisa melihat kontur yang ada di bawah dasar laut, kawan, seperti ini. Oke. Apalagi untuk users data, kita bisa menyimpan data ketika kita mendapatkan spot atau tempat yang lumayan banyak strike-nya atau potensial. Kita bisa membuat data di sini agar supaya kita bisa menentukan, siapa tahu suatu saat kita mau berangkat ke situ lagi, kita tinggal membuka waypoint yang sudah kita buat seperti ini. Saya sudah menentukan banyak lokasi yang sudah saya tandai. Kita tinggal menuju ke sana ketika kita ingin, cuy. Nah, untuk zoomnya kita naik turunkan seperti itu. Untuk lebih jelasnya mungkin akan saya jelaskan di video-video selanjutnya, kawan. Oke, kawan,
Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan dan bisa saya sharing hari ini. Intinya adalah alat seperti ini sangat memudahkan kita untuk menentukan dan melihat kondisi yang ada di dasar laut agar kita bisa memaksimalkan hasil yang bisa kita dapat.